Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ta'allumu wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifadah. Wa la sa'ala tamasuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a 'alal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha wajhillah wa qurbi wa mardati subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Ila aliyil azim, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga di hari ini, di sore ini kita dapat lagi berkumpul bersama-sama menggunakan lidah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan lidah kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggunakan lidah kita untuk sedikit membaca tentang ilmu ibadah atau ilmu-ilmu tentang sembahyang, ilmu-ilmu tentang kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan kudrah, iradah, kehendaknya lah, maka kita tidak bisa berkumpul di tempat ini. Maka kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah terdahulu kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk melangkah kaki selangkah demi langkah sehingga sampailah ke tempat yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai pembahasan semalam itu tentang doa tasyahud, doa tasyahud akhir yang mana sudah kita baca semalam. Yang terakhirnya itu Allahumma gfirli ma qaddamtu, ya Allah ampunilah dosa aku yang telah terdahulu, wa ma akhartu, dosa aku yang akan datang, wa ma asrartu, dosa aku yang sembunyikan, dosa yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu, dosa yang aku gawinya secara terang-terangan. Jadi minta ampun dosa yang tersembunyi, kita juga minta ampun dosa yang terang-terangan. Terkadang banyak di antara kita atau sebahagian manusia juga banyak menggawe dosa itu terang-terangan sehingga banyak orang yang tahu. Nah, di situ pun kalau kita ada menggawe dosa yang terang-terangan, kita juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asraftu, dan dosa-dosa yang aku keterlaluan. Hari ini menggawe dosa, isuk ia pulang. Isuknya ia pulang. Artinya dasar keterlaluan kita sudah menggawi saking banyaknya dosa-dosa yang kita gawi. Nah, itu pun kita juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa yang engkau lebih tahu ya Allah minni, daripada aku. Terkadang kita seorang menggawi dosa kada tahu bahwa itu dosa, tapi Allah taala tahu. Nah, itu pun kita minta ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang atau imbahanu kita ini menggawe dosa, habis itu kada ingat lagi kita dosa itu. Habis itu lupa kita. Tapi Allah taala kada lupa Allah taala. Allah taala tahu kita menggawe dosa itu. Maka itu pun juga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya semuanya itu dosa yang terdahulu, telah lalu, yang tersembunyi, kemudian dosa yang nampak, dosa yang kita buat terus keterlaluan. Tujuannya supaya dosa semua yang ada di jiwa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man ta'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkau ya Allah maha terdahulu. Artinya Allah taala ini terdahulu sebelum adanya alam. Allah taala sedia qidam, terdahulu, tidak ada permulaannya. Itu dinamakan qidam. Terdahulu tanpa ada permulaan. Sehingga semuaan ini itu terjadinya karena Allah yang menghendaki. Alam, langit, bumi dan lain sebagainya ada dia. Itu adanya kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada. Sehingga Allah taala orang yang paling terdahulu ada. Karena tidak ada permulaannya. Antal muqaddimu, engkau yang paling orang terdahulu. Wa antal muakhiru, engkau orang paling terakhir. Engkau mempunyai sifat yang paling akhir. Apa artinya? Artinya Allah taala maha kekal,
abadi, kekal. Orang sudah habisan matian, sudah habisan hancur, tapi Allah Subhanahu wa taala kada hancur. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Nanti semua sesuatu ini akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala yang masih kekal adanya. Yang masih kekal abadi. Oleh karenanya antal muqaddimu wa antal muakhiru itu yang kita baca di dalam tasyahud itu adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang ada kecuali Engkau. La ilaha illa anta, tidak ada yang patut disembah kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada semua yang ada ini kecuali dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita meyakini la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ini, maka jangan sampai kita meninggalkan taat gara-gara yang lain. Kalau kita berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala gara-gara yang lain, berarti kita mentuhankan orang itu. Contohnya kata Rasulullah, ta'isa abdud dinar, ujar Rasulullah. Ta'isa akan celaka hambanya harta. Hamba harta itu celaka, ujar Rasulullah. Ta'isa abdud dinar, celaka. Oh, kenapa bisa menjadikan harta itu Tuhan? Kenapa? Bagaimana gambarannya? Ternyata berani melanggar perintah Allah Ta'ala demi mendapatkan harta. Situ artinya. Berani melanggar larangan Allah Ta'ala dilanggar. Untuk apa? Demi mendapatkan harta. Artinya ingin menyembah harta tersebut. Gara-gara begawi akhirnya sembahyang ketinggalan. Gara-gara mengejar gawian demi hartanya, akhirnya puasa ketinggalan. Artinya dia sekarang menghambakan pekerjaan itu, melebihi daripada dia menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya luar biasa. Doa yang di dalam tasyahud akhir ini dari awal sampai akhir itu doa yang kita baca setiap hari. Kita baca setiap sembahyang. Maka itu artinya adalah doa yang sangat luar biasa, yang banyak di dalam itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah selesai tentang pembahasan doa tasyahud, maka Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz beliau masuk kepada doa kunut. Doa kunut ini. Nah, sidin sambung dengan doa kunut yang mana doanya insyaallah kita hafal aja. Insyaallah hafal aja lah doanya Allahumma hdini atau Allahumma hdina fiman hadait sampai akhir doa kunut tersebut. Doa kunut itu disunnahkan sembahyang, diantaranya di sembahyang fajar subuh ketika rakaat yang terakhir, tidak rakaat yang kedua yang terakhir. Di antaranya juga sembahyang witir bulan Ramadan setelah pertengahan bulan Ramadan itu. Sembahyang witir di pertengahan bulan Ramadan disunahkan juga kita berkunut di antaranya. Sunnah untuk berkunut. Dan kunut ini hukumnya sunnah abad kalau di dalam sembahyang subuh. Sunnah abad, apabila ketinggalan kunut maka dianjurkan untuk sujud sahwi namanya. Sujud sahwi sebelum salam. Sebelum salam ada namanya sujud sahwi, itu 2 kali sujud, habis itu salam. Untuk apa sujud sahwi? Untuk menambal kita kada ingat kunut. Nah, jadi dianjurkan ketika kita berkunut mengangkat 2 tangan. 2 tangan kita dianjurkan pas kita berkunut diangkat. Nah, jangan pas kita berkunut tapi tangan kita diangkat. Tapi sahkah kunutnya? Nah, kada apa-apa. Sah aja kunutnya, cuman kita kada dapat pahala mengangkat tangan, 2 tangan, ya. Nah, jadi pas ketika kita kunut itu dianjurkan raf'ul yadaini, itu mengangkat 2 tangan. Angkat 2 tangan.
Kayak ini. Pas kita mengangkat dua tangan, itu kan di dalam sembahyang. Dalam sembahyang, kita disunahkan memandang kemana? Ke tempat sujud. Tempat sujud kita, mulai awal takbir sampai sampai salam, kecuali yang tasyahud itu. Kita maiti tunjuk. Nah, ketika kita doa kunut itu, kita angkat tangan kita seperti ini. Ini yang dinamakan adalah ilsak, artinya menggabung dua tangan. Atau ad-dham namanya lah, karena ad-dham atau ilsak, menggabung dua tangan. Nah, kadakala lagi kita untuk melihati tempat sujud. Maka dianjurkan kita melihati dua telapak tangan ini pas kunut. Dua telapak tangan, kita lihati gini. Allahumma hdini fiman hadait. Itu satu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, ada namanya tafriq. Nah, tafriq artinya merenggangkan, ada menggabung, kada. Kayak ini tuh. Ini namanya tafriq. Jadi boleh gini. Nah, kalau kita kunut yang kayak ini, seperti ini, maka pandangan mata kita tetap ke tempat sujud. Karena masih kawa, terbuka kayak ini. Jadi kita baca Allahumma hdini biman hadait atau Allahumma hdina biman hadait, tetap mata kita melihatnya ke sini. Jadi boleh seperti ini atau seperti ini. Nah, kemudian yang mana yang sunnahnya? Apakah yang kayak ini, apakah yang kayak ini? Ujar Al-Alamah Ibn Hajar, kulun sunnah. Jadi dua-duanya sunnah. Dua-duanya sunnah, entah yang kayak ini atau yang kayak ini. Dua-duanya sunnah, ujar Sidin. Nah, kemudian ada di dalam kitab Hasiyah Syarwani namanya kitabnya. Nah, itu wadhammu aula, ujar Sidin. Lebih utamanya yang kayak ini, ujar Sidin. Pas berdoa kunut, lah, lebih utamanya seperti ini. Kedua-duanya dasar sunnah, yang kayak ini atau yang kayak ini. Tapi ujar Hasiyah Syarwani, seperti ini aula, ad-dhammu aula. Kalau kita berkunut seperti ini, itu lebih utama. Ya, pas kita beramin seperti ini. Nah, kemudian ketika kita beramin itu dianjurkan dua telapak tangan. Ini namanya telapak tangan kita. Ketika kita meminta sesuatu, maka dianjurkan ini mengarah jihati sama, li jihati sama, mengarah ke atas langit. Nih, ininya. Ketika kita minta sesuatu. Jadi ini mengarah ke atas langit. Kenapa? Karena ada beberapa imam yang memadahkan bahwa kiblat doa itu adalah langit. Sebagaimana Ka'bah itu kiblatnya orang yang sembahyang. Nah, jadi di antara imam tersebut adalah Imam Ghazali dan Imam Nawawi dan imam-imam yang lain memadahkan langit itu adalah kiblatnya orang yang berdoa. Jadi perhatikan, pas kita berdoa itu tangan ini, dua telapak tangan ini mengarah ke atas langit. Jangan berdoa kayak ini. Ini tangan kita mengarah ke muka kita. Kada marah ke langit, kada. Marah ke muka kita. Nah, apalkan lagi sebagian bamin gini. Amin. Ini tangannya mengarah ke mana? Mengarah ke anunya, mengarah ke muhanya. Sedangkan dianjurkan tadi kita dua telapak tangan ini mengarah ke atas langit. Pakai lagi bamin kayak ini. Ini anak kompak kayak ini. Mengarah ke sana sudah. Jadi ini ya perhatikan supaya mengarah ke sana lah. Nah, ada juga sebagian orang yang bamin. Mereka baminnya mulai sini. Sini, ling tuhut. Ini. Uyuh mengangkat dua tangan. Baminnya di sini. Diandaknya dua ling tuhut sini. Amin. Sampai orang alhamdulillahirabbil alamin. Sampai tuntung berdoa, inya diandaknya di sini. Inya tidak mendapatkan fadilah kesunahan berdoa. Kenapa? Karena sunnahnya itu diangkat. Sunnahnya kita bamin diangkat. Lah, jangan gini berarti ini menandakan terkadang kita kulir. Ya kan? Kita pengulir mengangkat tangan. Masa kita meminta lawan Allah Ta'ala gini kayak orang pengulir. Kita kalau hendak minta tuh bujur-bujur, angkat dua tangan menunjukkan kita minta lawan Allah Ta'ala itu sungguh-sungguh. Artinya bujur-bujur minta lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal lagi ada di dalam doa kunut ada waqini birahmatika syarrama qadid. Itu artinya ya Allah,
jauhkanlah ulun atau jagakanlah kami daripada kejahatan yang telah engkau putuskan. Di situ minta doa supaya jangan dapat bala. Artinya mengangkat bala di situ atau menolak bala. Nah, pas kita sembahyang di kunut tadi, apakah kita dianjurkan pas membaca waqini birahmatika sarama qadait? Apakah dianjurkan untuk membalik seperti ini? Apakah kada? Kalau di luar sembahyang kita meminta doa supaya jangan kena bala atau tolak bala itu dianjurkan yang kayak ini. Kita jadikan belakang tangan yang mengarah ke langit. Belakangnya. Karena minta doa tolak bala atau menghindar daripada bala, terhindar daripada bala. Nah, tapi kalau dalam sembahyang maka di sini ada khilaf ulama. Ada sebagian mereka kada usah dibalik. Kenapa? Karena pas kita sembahyang itu dianjurkan jangan terlalu banyak bergerak. Kalau kita membalik nih berarti kita bergerak. Akhirnya ujar ulama, sebahagian mereka biar aja tetap yang kayak itu aja, Bami. Sebahagian kada, ada madahkan kada apa-apa. Ketika membaca waqini sampai akhir itu balik kada apa-apa. Kenapa? Karena di situ dituntut atau dianjurkan untuk membalik tangan tadi, menghadapkan yang belakang ini ke atas langit, ke arah sama. Nah, tinggal yang terakhir setelah selesai kita berkunut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Apakah dianjurkan kita menyapu muha? Apakah kada? Nah, di sini sepakat para ulama, para fuqaha bahwa kata mereka tidak dianjurkan untuk menyapu muha. Jadi habis setelah tuntung kunut itu jangan kita sapu muha. Kenapa? Karena tadi memperbanyak gerakan pas kita sembahyang. Perbanyak gerakan. Sedangkan di situ dalam kunut dalam sembahyang tidak dianjurkan untuk menyapu muha. Nah, terus kayak apa? Tangan kita yang ba'amin ini. Tangan kita yang ba'amin ini sudah bawa gasan sujud. Habis sudah sujudkan tangan kita. Nah, artinya kada usah kita anukan ke sini lagi sudah. Pas waktu sujud langsung kita bawa tangan ini untuk sujud ketika kita dalam sembahyang. Adapun di luar sembahyang maka dianjurkan kita untuk menyapu muha kayak ini. Sudah tuntung ba'amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi beda. Kita harus ada bedakan antara berdoa di dalam sembahyang dan juga berdoa di dalam berdoa di luar sembahyang. Nah, mudah-mudahan kita seberataan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat, bisa mengamalkan apa-apa yang kita dengar dan apa-apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni, umur kita mudahan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, badan kita mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.